Cowok mah kan, pria mah kalau misalnya mau kencing suka gini, sambil Suka lihat ke atas, melihat ya. ke atas, melihat ke atas. Astagfirullahaladzim. Sosok yang tadi, yang putih, yang cewek, itu yang benar-benar bikin saya langsung lari itu mah. Itu posisinya si Adep-adepan. oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Obsersan, obrolan serius tapi santai. Bersama saya Yusuf Maulana di Amarta Channel. Oke, di malam Jumat kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kang Dika yang akan menceritakan pengalaman horornya saat camping di Gunung Burangrang. Oke Kang, mungkin boleh sedikit diceritakan atau apa kejadiannya atau sosoknya ketemu apa gitu. Oke, mungkin untuk kerinciannya yang lebih jelas mungkin ntar ya di segmen selanjutnya. Mungkin untuk sekarang dari intinya tuh pertama ketika saya ingin buang air kecil, nah itu kan saya nyari semak-semak terlebih dahulu ya. Nah ketika saya udah sampai di semak-semak, pas saya mau buka resleting banget itu, tiba-tiba ada sesosok perempuan pakai baju putih, cuma si wajahnya tuh emang kurang jelas terlihat ya. Kemudian ternyata bukan hanya saya saja yang merasakannya, teman-teman saya juga merasakan yang sama, melihat juga yang sama gitu. Ada juga teman saya yang ketika di tenda kan dia berbeda sendiri, bawa tenda sendiri dan khusus untuk dia sendiri. Nah dia tuh mendengar suatu bisikan yang memanggil namanya gitu. Oke, mungkin tahan dulu Kang ceritanya. Nah guys, sebelum kita lanjutkan ke cerita lengkapnya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Nah, ini dia ceritanya. Oke, awal mula cerita saya mungkin pertamanya diawali dengan perencanaannya ya. Dulu tuh ketika lagi beres kegiatan HMJ atau pas kegiatan di himpunan mahasiswa jurusan, nah kita tuh ada rencana atau ancang-ancang ingin muncak gitu ya. Nah saya tuh emang ngerekomendasiinnya tuh ke ini, ke Gunung Gede. Oh, Gunung Gede, Pangrango. Iya, Pangrango. Tapi ada beberapa teman saya yang merekomendasikan juga udah ke Burangrang aja yang dekat untuk sementara ini katanya. Ntar lagi ke Gunung Gede mah. Oh ya udah, so gimana kesepakatan aja. Gimana yang lainnya? Nah ternyata yang lainnya juga emang setuju ke Burangrang gitu ya. Nah ketika emang sudah deal gitu ya mau ke Burangrang, oke. Nah pas hari emang mau pas pemberangkatannya, saya tuh agak ragu-ragu gitu ya. Soalnya kenapa? Soalnya pas pertama dulu saya ke Burangrang ketika SMK gitu ya. Nah pas dulu tuh saya ada capture dari pihak sekolah, dari pihak langsung dari UKM-nya, dari Wanatria. Nah dulu tuh ada ngadain capture. Nah ketika capture di sana tuh emang karena banyakan mungkin ya, jadi kita tuh ngomongnya pada sompral, tingkah laku kita juga gak dijaga lah. Pas di Burangrang itu. Pas di Burangrangnya, soalnya saya juga nemenin orang yang memang dia tuh karakternya tuh sompral banget gitu. Kayak yang nantang, mana sih jurik Didi teh kayak gitulah. Cepat-ceplos lah. Cepat-ceplos. Yang ketika emang udah beres dari situ kan emang dia sompral banget, sampai nantang, sampai nyari-nyari. Nah pas pulangnya saya tuh tiba-tiba sakit aja gitu, sakit gak tahu kenapa, sakit langsung sekitar semingguan lah. Nah sekitar seminggu dari situ si mama nelpon, dek katanya teh, ente tuh pernah naon, soalnya mama cenah ge umi mimpi awon. Jadi orang tua juga kemimpiin, ke bawah mimpi, katanya teh
Nah cenah ge ende pas mama di mimpi teh cenah ge ende teh dituturkeun ku kucing hideung cenah ge kucing hitam. Nah pas saya cerita, "Mah, saya tuh kemarin habis dari Gunung Burangrang." Wah, si mama kaget kan. Nah, dari situ si mama tuh langsung dari Tasik langsung ke Cimahi. Sengaja nyusul. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, ketika si mama udah sampai, gak tahu baca apa ke saya gitu ya. Baca terus dikasih minum. Alhamdulillah dari situ saya langsung sembuh gitu, langsung sehat lagi. Makanya tuh saya tuh ada sedikit trauma gitu ya, mau ke Gunung Burangrang tuh takut banget sebenarnya. Takut kejadian lagi. Takut kejadian lagi, terus takut si penghuninya tuh masih kesal, masih marah sama saya gitu. Nah ketika itu ya udahlah, terpaksa lah, saya tuh udah emang anak-anak tuh pengen banget gitu. Saya tuh ikut, pengen saya ikut banget ke Burangrang gitu. Soalnya kan emang yang orang Cimahinya saya gitu, yang emang pernah ke Burangrangnya juga saya gitu. Nah pas persiapan, kita persiapan. Nah itu kira-kira tahun berapa kan kalau masih ingat? Nah itu tuh sekitar tahun 2020 baru ini. Soalnya si Burangrang juga sudah dikelola sekarang mah. Pas dulu juga udah rame gitu dulu saya tuh via jalur Legok Haji. Nah kita tuh udah mulai persiapan, packing segala macem, persiapin makanan, beli makanan. Nah saya tuh kebagian bonceng, kan saya bawa motor ya. Nah saya tuh bonceng temen cewek saya namanya Yuli. Nah ketika itu udah persiapan, udah beres, kita berangkat dari Kopo. Soalnya titik kumpulnya itu di Kopo, di temen saya yang sudah emang dia tuh suka nyediain tempat lah gitu. Bukan nyediain barang-barang untuk ngecamp. Nah pas udah berangkat ada beberapa kendala. Pertamanya tuh tenda kurang, nyari dulu tenda. Soalnya emang persiapannya kurang banget. Jadi tadinya mah mau pas lewat lah ini nyewa tendanya gak apa-apa. Tapi pas dicari pada tutup. Nah, pada tutupnya tiba-tiba pada tutup, biasanya pada buka. Nah ketika itu teh nyarilah di Google, nemu di Leuwi Panjang. Makanya kita berhenti sejenak di Leuwi Panjang. Terus kita udah komplit lah perlengkapan, baru kita gas lagi. Nah ketika di jalan pun gak tahu ini pertanda, gak tahu apa gitu ya. Ketika di jalan pun udah pas batas kota antara Cimahi sama Bandung. Nah di situ udah ada polisi ya. Posisi si Yuli itu gak pakai helm. Nah di situ teh udah pada nungguin dulu sampai azan duhur. Soalnya dulu tuh berangkat tuh kan rencananya pagi berangkat, cuma ya biasalah pada ngaret. Di sekitar jam 11-an baru berangkat lah. Jadi pas setengah 12 mungkin ya di situ teh di batas kota teh nunggu sampai polisi gak ada, istirahat. Nah, nunggu sampai udah adzan zuhur. Nah polisi itu udah pada istirahat ke base campnya, kita langsung gas lagi, caw lagi. Nah pas singkatnya mungkin ya, pas udah mau sampai di Legok Hajinya, kan sebelum mau masuk ke Legok Haji itu ada Indomaret dulu, kita beli makanan dulu di situ, beli makanan tambahan, air minum segala macam lah, beli di situ. Nah lanjut lagi mungkin, nah, kan kalau perjalanan dari situ dari Legok untuk ke Legok Haji ke tempat curugnya ya? Iya ke tempat curugnya kan si jalannya tuh agak terjal lah. Agak nanjak gitu. Juga satu motor biasanya kalau nggak salah. Ya kan? Nah pas gak tahu kenapa motor yang saya bawa tuh tiba-tiba mogok. Tiba-tiba mogok. Kan Matic ya. Saya juga kurang ngerti lah. Cuma ya untungnya tuh ada warga di sana yang membantu juga gitu. Kunaon jang? Iya pak, parem motornya. Sedangkan teman-teman saya udah pada di depan, soalnya posisi saya di posisi terakhir. Soalnya emang motornya paling lambat lah. Nah ketika itu udah beres, udah dibantuin, udah dibenerin sama warga sana. Kita berangkat lagi, nyampe lah di base camp yang di pos itu. Kan sekarang udah dikelola tuh, udah ramai. Nah pas nyampe di sana kirain teh ya gak seramai ini gitu. Ternyata kok banyak banget pendakinya gitu. Ramai banget di situ. Kayaknya pas awal-awal buka lagi kayaknya. Iya kayaknya.
soalnya itu juga katanya mah awal-awal dikelola juga. Langsung gimana terus kan? Nah terus abis itu tuh kita break dulu di situ, istirahat dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu, biasalah kayak gitu. Nah ketika adzan zuhur ya kita sholat dulu. Kan udah adzan zuhur, Iya. sholat. Iya. Lupa kita tuh belum sholat. Nah sholat dulu. Sholat di sana. Sholat di sana. Nah, ketika perjalanan Berarti itu pas mulai pendakian jam berapa mulainya kira-kira? kalau pendakian mah summit. Oh, Soalnya summit. kita ngecampnya di dekat air terjunnya. Oh, iya. Di dekat air terjunnya. Nah, kita tuh kan berencana dulu tuh di sini mau ngambil kesepakatan. Ini tuh mau langsung muncak apa emang mau ngecamp dulu di batas di Di dekat terjun. air terjun. Gitu tuh sepakat udah we cenah ge di dekat air terjun aja. Biar deket air. Biar deket air. Biar ntar pas muncaknya sambil attack aja subuh katanya. Oh ya udah yuk. Udah dekat katanya teh ke puncak juga. Nah singkat cerita mungkin kita udah berjalan lah, udah jalan lagi set. Udah biasa itu ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Sampai pas kita nyampe tuh ternyata lagi ada yang dilantik di sana tuh. Ada banyak orang warga sana juga. Gitu. Ada warga sana juga yang sedang main ke curug gitu. Namun ketika saya lagi mendirikan tenda, ada seorang warga mungkin ya nyamperin, teh punten di dia mah teh kenging ngecamp, paling ngecamp mah di sana aja lagi di deket base camp, mente muncak we nya di luhur ngecamp mah. Oh gitu muhun siap. Tapi sebenarnya mah sama kita gak digubris, gak diwaro gitu ya. Jadi tetap di situ. Tetap di situ, udah emang deket mata air gitu juga gitu ya. Udah kita bangun tenda di situ, masak segala macem. Karena kita emang belum makan juga, jadi kita sarapan di situ dulu, makan dulu di situ sambil ngopi segala macem. Sama ketika pas mau bikin kayu bakar untuk api unggun. Kita kan nyari kayu bakar dulu. Nah yang nyari kayu bakar tuh saya sama Retno berdua sama teman saya. Jadi kemarin tuh kita berangkat tuh emang agak banyak kan ya, sekitar 10 orangan. 10 orang. 10 orang berangkat ke sana, semuanya anak HMI juga. Nah pas lagi kan sebenarnya mah pas itu teh udah mulai sore lah, udah sore. Udah sarutna lah gitu ya. Kan asar tuh sekalian tadi juga pas kan duhur, ngopi, adzan, sholat lagi. Nah kita jam 4-an kita ke tempat itu. Berarti nyari kayu bakar sekitar jam 5-an. Jam 5-an, jam kepalang maghrib lah muncak kolot mah kepalang maghrib. Nah pas lagi nyari kayu bakar kan masuk ke kayak semak-semak kayak gitu, kerumunan kerumunan pohon-pohon kayak gitu. Nah ketika itu teh kan saya misah katanya teh dik mana ka ditunya yang anak orang ka dieu cenah tong nyasok. Nah nyari lah sambil bukan bawa golok, tapi kita bawanya pisau yang emang khusus buat di alam. Oh iya. Ya agak lama, motongin kayunya agak lama. Nah pas lagi ngetok-ngetok itu kayak ada yang ngeliatin gitu. Udah emang mungkin saya gimana ya? Ngerasa aja gitu kan. Udah ditambah emang sugesti dari awal kan? Iya. Dari awal takut banget ke sana. Mungkin juga dari situ penyebabnya. Ada yang ngeliatin terus. Terus lihat nggak ada, lihat kesini nggak ada juga. Tiba-tiba kresek. Naon itu? Astagfirullah, udah baca istighfar itu, udah baca sholawat. Tong diganggu, tadi kalian ngeganggu. Udah bilang gitu. Saya bawa panik, cuma ngambil kayu beberapa, langsung kumpulin lagi. Tapi ternyata pas lagi ngumpulin tuh, wah ini si kayunya kurang, soalnya stoknya sampai malam. Soalnya mau pada gadang katanya tuh, ya soalnya kalau misalnya mau summit subuh, takutnya kita tuh gak pada bangun, jadi udah kita tuh gadang. Rencana gadang lah. Gadang aja gitu. Nyari lagi, pas nyari lagi, itu mah sulit dijelaskan. Emang gak tahu hawanya pokoknya pas mau masuk ke yang tadi bekas ngambil kayu teh, emang si hawanya tuh udah beda. Itu yang kayak ngap, ke saya tuh kayak ngap gitu. Kayak ada penolakan. Kayak ada penolakan, kayak langsung
nyamperin langsung di si Retno, barangnya di dia mau anak. Oh gitu. Oh besok barangnya di situ. Udah singkat cerita malam hari lah, enggak, maghrib dulu, kita maghrib dulu, pas udah adzan kita maghrib dulu, sholat. Nah, pas maghrib juga emang ada beberapa kayak yang ganjal aja gitu. Nah itu Firasatnya sholatnya udah- di mana itu kan? Sholatnya emang kita bawa sejadah, Oh. cuma untuk nentuin arah kiblatnya kemana tuh kita menggunakan kan biasanya kalau misalnya ada di pohon ada yang namanya apa, Lumut. lumut, Hmm. nah kan itu bisa menandakan arahnya kemana Iya, gitu. iya. Oh berarti itu sholatnya daerah deket tenda lah gitu? Deket tenda, cuma madepnya agak jauh dikit lah. Nah kita sholat di situ, tapi gak berjamaah sholatnya mah, satu orang soalnya sejadahnya juga satu. Oh, iya. Sama mungkin yang bawa mukena juga cuma satu orang, jadi gak bareng-bareng di satu-satu. Gantian lah. Gantian. Mungkin lanjutnya tuh ke pas malamnya ya, soalnya yang pas malamnya mungkin yang pas lagi kita emang kesana tuh bawa kartu remi juga ya. Oh. Kita main remi di situ emang Ya, udah lihat gadang lah, niat happy gadang, happy. udah happy, soalnya habis ada acara juga dari HMJ kan baru beres tuh, pengen refreshing banget. Ini ketika emang kita kan udah emang dari awal ya, dari pas bercanda yang pas mau berangkat ke Curug juga, omongan itu emang udah sompral, sikap-sikapnya juga emang udah parah lah. Ya. Ketika pas main kartu juga, pas main kartu di sana emang si omongan tuh gak dijaga gitu ya, si emang bahasa binatang juga pada keluar sambil emang keras banget ngomongnya juga. Nah ketika lagi pada main kartu, nah, si Retno bilang, "Dik, apa? Kunaon?" Bahasa Sunda. "Kunaon?" Ngerasa teh, ngerasa naon? Ya orang juga enak ningalikeun lagi gitu ya. Terus anu harewas ka urang. Nanti teh si Retno teh panik. Yang istilahna maca salawat teh cek teh. Maca salawat teh mau naon dah sok. Bismillah we da urang mulai naik ganggu ke deui. Pada barudak meureun ngaganggu. Itu minta hampuranna we urangnya bisa barudak salawat. Udah gitu meureun main kartu beres pada istirahat. Yang lainnya istirahat, yang gadang tuh saya, Helmi, Aan sama si Padil berempat yang gadang tuh. Posisinya tidur. Sisanya tidur yang 6 orang tidur. Si Retno posisi sendiri tendanya, di tendanya sendiri. Bentar kan, si Retno itu laki-laki atau Laki-laki. Oh. Laki-laki. Nah ketika pas lagi ngobrol, tiba-tiba ya kayak ada yang manggil lagi. Manggilnya ke saya itu mah. Kak, manggilnya Kak kan nama saya Dika. Kak, kayak gitu. Langsung bilang ke si Aan, kan saya manggilnya Tung, soalnya dia ketua HMJ. Ya. Tung, ada teh, ada naon? Betul. Ternyata si Helmi sama si Aan mah nggak mendengar, cuma saya yang mendengar. Nah, saya tuh positif thinking. Lain beren, tamu baru batur beren kan soalnya lagi rame kan itu posisinya. Oh, mungkin ada yang emang benar-benar lagi manggil pas yang lagi muncak malam. Pas ketika saya gogoleran rebahan. Pas lagi rebahan di tenda, tiba-tiba pengen pipis, pengen buang air. Ketika buang air, lah emang nggak tahu kenapa, Aing tadi masih keluar teh, ningali keluarga sieun gitu nya, emang udah ada sugesti dari awal. Ah berani ya, udah gak kuat gitu ya. Diberaniin, saya keluar, pas jalan, emang hawanya udah gak enak, tapi udah gak kuat saya, udah pengen buang pisan. Pas udah mau buka banget itu, buka resleting, set. Kan kalau misalnya cowok mah kan, pria mah kalau misalnya mau kencing suka gini, sambil melihat ke atas, astagfirullahaladzim. Sosok yang tadi, yang putih, yang cewek, itu yang benar-benar
bikin saya langsung lari itu mah. Itu posisinya sih. Depan. Oh. Gak jauh sih, kita dari sana lah, pojok itu tuh, sini. Saya kira itu ada di atas pohon gitu. Enggak kan gini, Hmm. mata mah gak ke atas, cuma gini, Oh. gitu. Jadi itu posisinya menghadap ke Nggak tahu. gitu. Makanya yang bikin kaget tuh, karena dia menghadap, dan saya langsung refleks, itu langsung lari. Terus itu gimana itu? Nah pas kita, Nggak cerita ke teman-teman. enggak, Hmm. ceritanya mah pas udah beres dari situ ceritanya. Soalnya banyak kejanggalan lah. Singkat cerita pas sekitar jam 2-an, jam 3-an, kan jam 3-nya tuh udah mau ngebangunin anak-anak. Iya. Soalnya musang itu teh biar persiapan segala logistik disiapin, yang mau dibawa apa aja. Ketika pas itu jam 3-an si Retno bangun, tapi bangunnya tuh kayak yang kaget ini, kayak yang gitu. Hmm. Soalnya katanya ada yang manggil Retno gitu, katanya yang manggil. Singkat cerita mungkin udah agak digubris lah, udah agak dipikirin lagi itu mah, udah orang melihat agak yang muncak tadi mah. Pas mau pemberangkatan persiapan, kita tuh posisi bawa carrier cuma 2, yang satu emang khusus buat air, yang satunya lagi untuk makanan. Nah ketika emang udah yang kan yang bawa carrier itu cuma 2, yang tadi yang air sama yang makanan. Nah ya posisi yang bawa tuh si Helmi yang gadang sama saya. Dia juga, sedangkan dia tuh sudah lama gak muncak. Terus sering gadang juga di kosannya. Terus yang satu lagi si Retno, karena emang dia yang sering muncak karena pecinta alam banget ya. Nah singkat cerita kita jalan, pas ada tanjakan yang emang udah mau masuk ke jalur utama gitu. Yang pas mau masuk ke jalur utama, nah di situ tiba-tiba si temen cewek saya yang namanya Salma, nah dia tuh tiba-tiba muntah. Itu yang bikin panik, kenapa kok dia bisa muntah gitu? Apakah karena emang gara-gara dia di jam segini udah bangun, udah berolahraga, beraktivitas gitu? Saya juga gak tahu lah. Habis itu kan saya sugestinya udah negatif terus. Jadi saya tuh sambil komat kamit lah, sambil baca doa gitu. Soalnya ditakutkan ya emang gitu, takut ada hal-hal yang lain. Nah si muntahannya tuh saya kubur, saya mohon permisi, mohon maaf sudah mengotori di sini gitu, dari kubur. Nah kita jalan, apa si Helmi yang bawa carrier tiba-tiba dia tuh kayak ngejengkang gitu, kayak ada yang narik. kayak yang narik. Mi kunaon mi, kuat tuh mau carrier, kuat. Oh nyatu siap, aslinya ya. Terus ya nawarin, mi ini saya kurang, jadi gantian. Ayo geus mah bisa mana gara-gara gadang atau kunaon. Positifnya gitu, bisa gara-gara gadang kan. Nah dibawalah sama si Aan, si carrier nanti ganti. Apa sama si Aan mah jalan, dia juga ngerasain yang sama. Si Aan itu. Si Aan juga kayak yang ada yang narik katanya teh. Makanya di kantongnya itu. Nah pas posisi itu teh saya sebagai sweeper di belakang. Nah si Retno di depan sebagai ini leadernya. Si Aan langsung mentok gitu. Udah kelihatan jelas lah tuh power nanti pas tanjakan, terus gak ada buat nyendernya gini, bisa langsung ngagolepak itu takutnya teh. Itu si Aan posisinya di tengah, agak paling belakang sih, di depan saya dikit. Nah terus habis itu udah saya putusin ku saya bawanya aman, saya dibawa carrier teh, alhamdulillah aman. Nah, namun ketika pas udah agak setengah perjalanan lah, udah masuk perhutanan. Perhutanan, tiba-tiba ada suara kayak yang gimana ya, suara yang melanting kayak gitu lah. Oh, ketawa gitu. Kirain saya doang yang denger, ternyata anak-anak juga pada denger, makanya pada diam dulu. Yang pada tatap-tatap pula
Kayak video di pause lah gitu ya. Kayak apa. Nah di situ teh udah kita tuh ngelanjutin lagi, cuma gak berapa lama kita bertindak udah break aja we dulu si kuna naon. Nah, ngerokok dulu, ngopi dulu biasa. Nah pas lanjut lagi biasalah udah sampai itu sekitar udah jam 5:30. Nah, dari situ udah mulai digas. Jadi ada yang duluan, ada yang masih yang lambat. Jadi mulai mencar lah. Udah gitu. mencar. Posisi saya tetap di belakang. Kan posisi gelap ya, masih gelap. Yang ternyata si pinggir tuh emang jurang, pinggirnya juga jurang, jalurnya tuh gitu. Nah yang bikin kaget mah tiba-tiba kan dari arah samping yang arah jurang yang sebelah kiri, yang sebelah kiri itu kayak ada apa ya, kayak ada yang suara kayak apa ya, kayak ngedahem kayak gitu. Tapi pas dilihat nggak ada. Ada. Oh, ada. Cuma mata doang, mata merah, matanya merah. Gak tahu itu teh emang sugesti saya gak tahu apa. Lebih di ini rincian lagi gitu kan bentuknya. Kalau bentuknya mah kayak apa ya, jadi si tubuhnya tuh emang hitam banget. Cuma yang kelihatan sama saya mah matanya aja. Iya. Kayak ngotot itu. Merah. Merah. Posisi itu teh kita yang tertinggal si Helmi, Salma, Aan sama saya berempat. Yang lainnya udah pada di depan. Nah, terus gimana? Lanjut. Udah itu baca shalawat, istighfar. Lanjut. Kan si Helmi sama si Aan, si Salma ini paling lemot jalannya, paling lambat, gak tahu kenapa. Nah pas udah mau nyampe, pas saya tinggalin, udah bilang, "Dot, juga cenah mana mah tigela, orang mah ieu leuleus jeung kitu kuat." Kayak orang nyusul si Helmi jeung si Salma. Mana tinggal heula barudak si kuna naon. Oh nya tuh siap. Gak asal saya ke atas, soalnya kan persediaan air juga di saya. Saya kasih satu buat si Aan ini kan emang kelihatannya lemah banget. Singkat cerita kita udah nyampe di sana. Alhamdulillah di sana tuh emang kita udah dapat view yang bagus gitu ya. Kita dapat sunrise juga. Cuma pas di sana juga udah emang ada beberapa yang udah ngecamp di puncaknya. Udah penuh lah ya. Udah penuh. Kita cerita kita pulang pas turun teh bukannya malah nyantai karena capek, tapi malah pada lari-lari semuanya. Kenapa kan bisa? Nggak tahu, kayak ada yang nyuruh kita buat lari aja gitu. Jadi pada berpencar. Jadi punya rasa takut bener gimana? Jadi pada yang ketinggalan teh ya tetap itu si Helmi, si Salma, si Aan yang paling belakang mah tetap yang paling lambat. Posisi yang paling depan tuh masih ingat teman cewek saya, si Yusi, cewek. Nggak tahu karena emang dia fisiknya bagus ya, gara-gara orang Garut sebenarnya. Iya. Emang upgrade. Si fisiknya tuh emang bagus. Lari. Kan panik. Sama si Retno dikejar, sama si Retno teh. Ternyata gak kekejar. Pas saya sama anak-anak juga kan lari, cuma agak rentan sama ini, jauh-jauh lah, agak renggang jauh. Pas saya juga pas lagi sendiri, kan saya juga ketinggalan posisi di tengah-tengah. Soalnya saya juga hampir kedua terakhir lah setelah si Aan, si Helmi, si Salma, saya paling terakhir. Nah, pas lagi sendiri kok kayak ada yang ngawasin, padahal itu siang bolong. Yang bikin anehnya tuh ini siang bolong tapi kok masih ada hal-hal aneh gitu. Itu ngerasa gimana gitu, nggak tahu apa gitu. Iya, ngerasanya mah kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang mantau gitu. Jadi pas dilihat cuma perasaan. Perasaan doang. Pas jalan lagi, jalan, tiba-tiba ada suara lagi, manggil lagi. Tapi bukan Dika lagi manggilnya, jadi Dot. Kan emang panggilan saya Dot kan. Naon nih? Saha? Barudak meureun geus deukeut. Pas dilihat tuh gak ada wae si Salma, si Helmi teh, si Aan teh gak ada wae. Di depan dah sama mungkin nungguan mah cenah.
lari we saya teh lari sengaja. Da emang panik, emang takut. panik lah. Lari we di situ teh. Lari selari-larinya gitu mah. Pas udah hampir beberapa menit lah, sekitar 30 menitan, ketemulah sama rombongan Yang di depan. yang di depan. Ada si Retno, si Hasbi, sama si Padil, sama si Hafiz. Itu yang cewek yang paling depan. Ini dia mah tetap Oh. paling depan. Ketemu teh pas di perjalanan yang udah mau deket ke sekitar Ya udah mau keluar udah hutan lah. mau keluar hutan. Ketemulah si Yusi di situ. Di situ si Yusi teh tiba-tiba cerita, tadi canggih orang nyari kalian, soalnya tadi ada yang manggil, terus emang bentukannya tuh kayak kalian, lagi manggil Yus tungguan, itu kayak gitu sih situ. Ayo tapi pas dia madep lagi duduk sambil istirahat ya, ngeliat lagi kok gak ada. Oh hilang. Hilang. Terus ada suara langkah lagi lagi yang lari di belakang teh, kayak udah deket tapi kok gak nyampe jenenge. Pas Yusi teh. Merinding. Nah si Yusi tuh tiba-tiba dia ngomong, orang lagi pas kejadian itu teh tiba-tiba ningali kayak siluet gitu lah, tapi cewek, kayaknya mah cewek yang saya lihat di bawah deh kayaknya, masih ngikutin kayaknya dia ngeliat gitu teh. Nah di situ tuh dia teh bingung antara maju atau mundur, soalnya dia paling depan. Kalau maju katanya teh gak tahu ini berapa lama lagi sampai, terus bisa gak ada orang, naik dia balik lagi. Balik lagi ke atas. Jadi ketemu dia sambil hangout kayak gitu lah, kayak yang dikejar apa. Terus itu yang posisi yang paling belakang udah ketemu apa belum? Belum, itu mah emang si Salmo, si Helmi sama si Aan mah emang pas kita udah nyampe juga dia baru datang beberapa lama lah. Jadi ditungguin di tenda. Ditungguin di tenda. Langsung itu pas di tenda ada kejadian lagi atau enggak kan? Nah di tenda tuh emang Pas udah turun gitu. ada kejadian lagi sebenarnya mah, banyak lah yang emang bikin merinding mah. Kayak kan emang posisi lagi siang tapi gak tau kenapa sepi gitu, kok sepi ya, padahal kemarin rame gitu, kok tiba-tiba sepi. Pas Mungkin itu Kang apa si orang-orangnya udah pada naik mungkin atau gimana? tapi biasanya kalau di Curug itu siang-siang itu suka rame. Ini mah langsung sepi. Langsung sepi. Pas mau masuk ke tenda, yang duluan masuk tenda tuh si Retno sama si Arif. Nah pas saya ngikut kan sendiri, saya juga ada yang lain mah istirahat dulu katanya teh, gelis dan yang satu orang ke tenda heula atunya di sini mau cai minum dah kan tadi. Persediaan minum udah habis kan, ya, emang semuanya pada ceket, pada haus. Pasti lah. Makanya pengen cepet-cepet ke tenda gitu. Pas udah di tenda kan posisi si Arif di luar, si Retno di tendanya, saya di tenda yang saya tidurin semalam. Jadi itu kejadian siang-siang lah itu. Udah turun. Nah tiba-tiba di situ teh ada kayak ada bisikan lagi. Tetep itu bisikan ada wae anehnya teh. Itu gimana Kang bisikannya? Dot. Padahal posisi si Arif teh emang capek, maksudnya gini deh ngegoler ningali si Arif mah. Si Retno sama lagi tiduran. Malahan si Retno mah tidur. Nah singkat cerita meren, udahlah di situ teh pada kumpul lagi. Pokoknya intinya mah yang kita lihat, yang kita alami juga, yang pasti sana tuh kita melihat sosok yang perempuan itu yang pakai baju putih, terus ada apa ya namanya itu teh, kalau bahasa sekarang gendar mungkin ya. Oh genderuwo. Mungkin soalnya emang hitam pekat banget gitu. Iya sih, biasanya yang hitam gitu. Terus matanya emang bener-bener merah gitu. Terus si hawanya juga emang kayak apa ya, udah gak mau lagi ngerasainnya juga lah. Nah itu pas udah beres pada pulang apa pada Enggak,
diem dulu di situ, tidur dulu sampai sore pada tidur dulu, soalnya ada beberapa yang kadang kan kita pada tidur. Nah, pas udah pada kumpul lagi, udah pada ngobrol-ngobrol lagi, nah disitulah pada cerita, saya juga ngeliat ini, saya juga ngeliat ini gitu. Contoh si Yusi yang nyeritain, orang tadi pas di pendakian pas turun ningalinya siluet sesosok wanita lah gitu. Terus si Salma masih sama mukanya muntah tuh, jadi dia tuh kayak ada yang apa ya, ngerasain bahwa dia tuh emang benar-benar kayak apa, ditekan gitu. Kayak ada yang neken, jadi si ini teh agak berat cina kayak punggungnya teh berat, tahu kenapa, Kayak ada yang gendong sesuatu. kayak ada yang gitu. ngegendong sesuatu, makanya dia karena udah agak kuat ya tiba-tiba dia muntah katanya teh gitu. Terus Yuli, soalnya si Yuli teh kan tipe kalau orang yang ceria gitu, tapi kok pas semenjak pendakian sampai turun tuh kayak yang diem, gak ngomong-ngomong. Gak tahu kenapa dia teh pas cerita lagi pas mau ke air, yang pas malam-malam cengit saya pengen buang air, yang dia juga lihat yang sosok itu. Terus kayak dia mah kan tetap buang air sama kan langsung balik lagi, dia tetap buang air sambil merem ya, tapi tiba-tiba emang kayak ngedeket tapi dia merem, kayak yang udah di depan mata tapi dia tetap merem gini si Yulinya tuh karena saking takutnya mungkin. Tapi pas pulang ke tenda dia tuh kayak yang sadar gak sadar katanya mah, Kayak yang linglung lah. kayak yang linglung gitu, makanya dia diem, ditanya tuh yuk minum air mah, cuma gitu doang, angguk doang gitu. Sudah dari awal berarti. Si Yuli teh. Terus siapa lagi, si Helmi sama si Aan yang berat itu, yang kayak ada yang narik gitu. Itu kata mereka apa sih? Ternyata cenama hampir sama semuanya ngeliat sosok wanita itu. Jadi yang narik itu emang si rombongan itu si cewek itu ada wae. Jadi yang narik si karirnya tuh emang si sosok wanita itu katanya. Soalnya pas dia lagi pas diginiin kan langsung refleks melihat kan kayak yang narik, bisa siapa yang narik, pas ngelihat langsung gini dia teh katanya ngelihat sosok itu. Si Helmi pun sama. Tapi pas saya mah kan udah doa dulu, udah bismillah, haulah, baca salawat, baru gandeng gitu. Alhamdulillah kalau saya mah gak kenapa-napa. Guys, mungkin segitu aja cerita dari Kang Dika ini. Jika boleh saya simpulkan, pengalaman yang Kang Dika alami beserta rombongan memiliki kejadian yang serupa dan juga diikuti oleh dua sosok makhluk yang sama, yaitu Genderowo dan si manis kuntilanak. Nah, pesan dari saya, jika kita kemana-mana, kita harus tahu dulu apa sejarahnya di tempat itu, apa aturan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, mungkin dari Kang Dika ada tambahan? Ya mungkin saya berpesan untuk kepada semuanya gitu ya. Ketika kita emang bertamu, soalnya apa? Setiap tempat itu pasti ada penghuninya. Jadi kita harus tetap menjaga tata krama dan etika. Nah, mungkin segitu aja dari Kang Dika. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di malam Jumat selanjutnya. Saya Yusuf Maulana dari Amarta Channel dan juga Kang Dika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.